Ya, setelah sempat dibatalkan oleh Menko Maritim Rizal Ramli pada bulan Juni yang lalu, penggantinya Menko Luhut Panjaitan memutuskan sebaliknya untuk menganulir keputusan Rizal Ramli dan tetap melanjutkan proyek reklamasi Pulau G ke depan. Lalu bagaimana sebenarnya dampak dan juga kontroversi dari keputusan yang sebenarnya bisa diprediksi, sebagian orang memprediksi ya akan seperti ini jadinya, tapi juga bagi sebagian orang ini cukup mencengangkan dan mengagetkan keputusan dari Menko Luhut ini. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Bapak Firdaus Ali, akademisi Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam. Dan juga ada Bang Abdul Halim, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Selamat malam Bang Halim, terima kasih sudah datang. Nanti kami akan juga terhubung dengan staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pak Atmaji Sumarkijo, yang sampai saat ini masih kami coba untuk hubungi. Tapi sebelum kita akan membahas permasalahan malam hari ini, mari kita lihat liputan pengantar berikut ini. Dalam pernyataan yang dilansir sejumlah media, paling tidak ada 5 alasan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk kembali melanjutkan proyek reklamasi Pulau G. Yang pertama, dari segi hukum dan lingkungan tidak ada masalah. Yang kedua, semua pihak terkait seperti PLN ataupun BPPT sudah setuju jika pembangunan Pulau G dilanjutkan. Ketiga, bahwa keberlanjutan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah, sebab rencana reklamasi sudah dibuat sejak zaman Presiden Soeharto. Keempat, menurut Menko Luhut, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan reklamasi pulau tersebut. Dan yang terakhir, dari segi lingkungan hidup, menurut Menko Luhut Panjaitan, air di lokasi Pulau G sudah tercemar. Dengan demikian, tidak layak menjadi pusat mata pencaharian para nelayan setempat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga mengatakan bahwa proyek itu akan dilanjutkan jika sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Menurut Ahok, hingga saat ini pemerintah pusat memang belum mengeluarkan keputusan terkait Pulau G. Sebelumnya, Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta memutuskan melarang PT Agung Podomoro Land meneruskan pembangunan Pulau G. Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang pada waktu itu memimpin koordinasi tim ini menilai pembangunan Pulau G termasuk dalam kategori pelanggaran berat karena mengancam berbagai sektor. Sebut saja lingkungan hidup, objek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Pembangunan pulau ini juga dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal. Komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan, sehingga kapal-kapal mengganggu arus lalu lintas kapal, mesti muter dulu nih kapal-kapal nelayan, ngabisin solar, baru bisa parkir. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Pemerintah sendiri diharapkan segera memberikan keputusan pasti soal reklamasi Pantai Utara Jakarta agar tidak menjadi bola liar politik jelang kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kalau kita melihat pada bulan Juni lalu, Bapak-Bapak, itu keresahan dari Menko Maritim saat itu Rizal Ramli bahwa proyek ini dibuat secara asal-asalan, mengganggu biota laut, mengganggu proyek-proyek strategis, dan juga mengganggu kearifan nelayan lokal. Itu tadi keresahan Pak Rizal Ramli pada Juni lalu dan kayaknya masih dirasakan sekarang juga ya Bang Halim. Ya, tapi sekali lagi saya ingin menunjukkan kepada Bapak-Bapak dan juga Anda semua sekali lagi pernyataan dari Menko Maritim Luhut Panjaitan tentang proyek reklamasi Pulau G yang kabarnya kemarin sudah secara resmi diputuskan untuk kembali dilanjutkan. Kita akan lihat di belakang saya. Ini dari segi aspek hukum dan lingkungan,
kata Pak Luhut tidak ada masalah. Semua orang terkait yang mau hadir, kita sudah putuskan ya kita lanjutin. Semua yang kita lihat yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, aspek legal, lingkungan, PLN, tidak ada masalah. Dari segi hukum tidak ada masalah, kata Menko Luhut. Kita lihat grafis selanjutnya. Izin dilanjutkan karena sudah direstui oleh seluruh pihak. Jadi semua pihak tidak ada yang tidak setuju untuk melanjutkan proyek ini. PLN juga sudah bicara, BPPT bicara, ahli-ahli bicara. Mungkin salah satunya Pak Firdaus juga yang diajak ngomong-ngomong soal hal ini. Kemudian disimpulkan bahwa melanjutkan itu adalah solusi yang terbaik yang diputuskan oleh semua pihak. Kita lanjutkan alasan Pak Luhut. Kemudian proyek reklamasi ini menyangkut reputasi pemerintah, karena memang ini menyangkut reputasi pemerintah, kita harus konsisten dengan itu. Dan menurut kami, pemerintah semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan. Kita lanjutkan. Pemerintah tidak punya alasan untuk menghentikan. Tidak ada alasan untuk menghentikan setelah kita periksa aspeknya dari mulai legal, lingkungan hidup, teknis. Tidak ada alasan untuk menghentikan. Termasuk hal-hal yang dikhawatirkan oleh Menko Rizal Ramli pada Juni yang lalu. Salah satunya adalah mengganggu biota, kemudian secara lingkungan hidup dan juga mengganggu proyek strategis. Kita lihat lagi alasan selanjutnya, perairan di sekitar proyek memang sudah terlanjur tercemar sehingga para nelayan memang sudah sejak lama ada atau tidak ada reklamasi, katanya Pak Luhut. Itu memang tidak bisa mencari ikan di sana. Sebelum saya akan ke Bang Halim, saya akan ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus, menurut Anda keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G ini keputusan yang mengembalikan kewarasan akal sehat atau justru malah mengolok-olok akal sehat? Apa ya perspektif Anda gimana sebagai ahli? Tidak dua-duanya, kenapa? Kan tidak ada yang kita olok-olok sebetulnya. Ini kan hanya persoalan di mana ada gagasan besar yang dimulai tahun 95 dan sudah 21 tahun sampai hari ini loh. Ya. Untuk meningkatkan daya tampung, daya dukung ruang kita. Pertama ya, kedua adalah untuk memperbaiki, merestorasi kualitas air di Teluk Jakarta. Ya. Lalu kemudian hampir setiap tahun ya ada movement dari gubernur sampai kemudian presiden sampai dikeluarkannya Perpres 54 tahun 2008 ya. Tentunya kemudian ketika diberikan izin tahun 2012 ya, lalu kemudian dari pembangunan, lalu kemudian ya pasti ada pelanggaran. Ya. Pelanggaran itu pasti ada. Pasti ada. Jangankan di laut, di darat aja yang bisa kasat mata kelihatan kok. Ya, itu bukti bahwa kita lemah dalam pengawasan. Oke. Ya, tapi menurut Anda pelanggaran itu semajor atau sedestruktif apa yang dikhawatirkan dan dikatakan oleh Menko Rizal Ramli beberapa waktu yang lalu? Ada beberapa hal yang tentunya kemudian Pulau C dengan D itu tidak boleh bersatu. Karena harus ada kanal yang memisahkannya ya, dengan berbagai pertimbangan. Tapi untuk Pulau G khususnya? Untuk Pulau G tentunya sebegitu parah sih Pak? Tidak, kenapa? Karena waktu tahun 2011, 2012 saya ada dalam tim replanning Teluk Jakarta. Posisi pulau, bentuk pulau udah kita sesuaikan, termasuk kemudian untuk security in and out pendingin di Muara Karang. Lalu kemudian itu tidak ada masalah sebenarnya Pak. Apa yang dikhawatirkan oleh Menko Rizal? Oh enggak, karena kita udah dari awal. Kenapa? Karena saya ikut dalam prosesnya ya. Tentu kemudian kalau dalam pelaksanaannya terjadi deviasi, saya tidak menutup mata dan itu kemudian kesalahan kita dalam mengawasi. Dan saya sebetulnya blessing. Kenapa? Karena ada tuntutan dari teman-teman di LSM, kemudian ada keputusan PT UN. Ya, kenapa? Karena itu corrective action. Dan media menyoroti habis-habisan masalah ini ya. Kemudian menggoreng habis. Ya, bagi saya sebetulnya blessing. Kenapa? Kalau tidak ada ya kasus ini tadi, wah ini kan bisa jalan bablas. Ya, lalu kemudian yang saya khawatirkan dari awal sebetulnya tahun 2011 itu adalah bahwa dalam desain kita udah oke, ya. Lalu kemudian ya dengan melibatkan swasta pendanaannya dengan rekayasa macam-macam. Tapi yang saya khawatirkan bagaimana kemudian harkat saudara kita nelayan ini kemudian menjadi prioritas. Tapi menurut Anda keputusan ini sebenarnya keputusan dengan segala kontroversinya itu blessing karena memang proyek ini kemudian jadi disoroti oleh banyak pihak dan mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat dan jelas jalannya on the right track ya. Kalau nggak ada kasus ini, nelayan pasti tidak akan didengarkan suaranya, pasti tidak didengarkan. Kalau tadi kata Pak Firdaus, tahun 2011 saya udah ingatkan Pemda gitu. Kalau kata Pak Firdaus ini blessing buat kita semua sebenarnya untuk warga Jakarta terutama. Apakah ini juga blessing untuk pemerintah yang kemudian memicu pro kontra di mana-mana? Saya saat ini sudah tersambung dengan staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, ada Bapak Atmaji Sumarkijo. Selamat malam Pak Atmaji.
Selamat malam. Pak Atmaji, di sini ada Pak Firdaus Ali dan juga ada Pak Abdul Halim dari Sekjen Kiara. Saya ingin tanya Pak Atmaji, kepastian atau klarifikasinya, apakah betul memang keputusan ini sudah diambil bahwa pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan proyek Pulau G ini? Ya, sudah kami sudah sebenarnya 1 bulan terakhir atau semenjak Pak Luhut Panjaitan menjadi Menko Kemaritiman, sudah berulang kali mengadakan rapat dengan para stakeholders ya, dengan semua, hingga juga kita sudah merasa bahwa sudah ada kesepakatan yang komprehensif dengan semua koreksi yang harus dilakukan, hingga nantinya kalau jalan itu sudah kembali pada arah yang diharapkan oleh semua pihak begitu. Oke, pertimbangannya apa aja Pak Atmaji? Sehingga pemerintah kemudian ini kan sebenarnya mendelete atau mengkoreksi habis-habisan keputusan Menko Maritim yang lalu dengan timnya gitu, Pak Atmaji. Saya kira pertama timnya itu adalah tim yang sama dan yang serupa. Masalahnya kan bukan mengkoreksi habis-habisan, itu terlalu ekstrim. Kita mengkoreksi apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang lalai dilakukan oleh pengembang. Sesuai tadi disebutkan agar ditemukan solusi yang terbaik. Tapi kalau yang sebelumnya membatalkan dan sekarang kembali melanjutkan itu kan cukup ekstrim gitu Pak keputusannya, deviasinya cukup berbeda. Tidak elok kami yang sekarang di posisi ini untuk membandingkan atau mengadu atau diadu dengan pejabat terdahulu gitu. Pak Atmaji, pertimbangannya apa saja sih? Mungkin Anda bisa elaborasi lebih detail lagi kenapa kemudian Menko tim yang baru ini kemudian melanjutkan proyek ini yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Menko Rizal Ramli. Timnya masih sama, orang-orang yang hadir saya lihat di daftar hadir 2 bulan yang lalu dengan sekarang sama, Menkonya yang berbeda. Jadi kita pertimbangannya adalah tentu pertama gitu, posisi kita adalah mencari solusi, bukan mengadu domba atau hanya sekedar mementahkan keputusan pejabat terdahulu. Jadi solusi apa yang bisa dilakukan hingga semua pihak tidak dirugikan, nelayan terutama tidak dirugikan, pengembang juga ya, dengan segala koreksinya kita tidak rugikan, dan masyarakat juga tidak dirugikan. Pak Atmaji, berarti jika Menko Luhut sekarang memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek ini, berarti ada kesalahan analisa, kesalahan keputusan, dan kesalahan perancangan dari tim sebelumnya yang kemudian outputnya akhirnya dihentikan dan dibatalkan gitu, Pak Atmaji? Saya nggak tahu, tapi kami melihat mempertimbangkan dan berbicara dengan para pakar, ternyata ada solusinya gitu. Saya sekali lagi tidak bisa memberikan komentar atas pertimbangan atau keputusan yang lalu ya, karena itu mati tidak elok saya bilang katakan lagi. Tapi kita sudah melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif gitu. Pak Atmaji, banyak kemudian Pak Atmaji, kemudian banyak akhirnya masyarakat berspekulasi nih, tiba-tiba setelah Menko Rizal Ramli memutuskan untuk membatalkan proyek ini, kemudian akhirnya dibatalkan lagi, di-delete lagi oleh Menko Luhut. Banyak sekali nih Pak yang kemudian akhirnya berspekulasi bahwa wah ini karena keputusannya sangat politis sekali. Menko Rizal Ramli mengambil keputusan secara politis, begitu pula dengan Menko Luhut Panjaitan gitu, sangat politis keputusannya. Apalagi kalau Anda katakan tadi timnya sama gitu. Kurang tepat dikatakan bahwa Menko Maritim sekarang mengambil atau memberi keputusan yang politis. Karena dasarnya adalah masukan yang bersifat amat teknis ya. Dengan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap semua keberatan atau ketidaksenangan terhadap proyek itu. Berarti Menko yang dulu juga tidak politis ya Pak? Maksudnya semua keputusan diambil karena teknis? Jangan dibandingkan dengan Menko yang dulu. Oh, baik. Anak buah Menko yang dulu. Ya. Siapa saja sih Pak Atmaji yang kemudian diajak bicara oleh tim ini? Sekarang apakah kelompok-kelompok nelayan juga diajak bicara Pak? Semua pihak, semua stakeholder gitu. Jadi mulai dari Kementerian Teknis sampai masyarakat dan juga sampai pihak yang katanya paling khawatir seperti PLN ya, dan pengelola pipa gas itu semua diajak. Jadi SKK Migas juga bahkan ikut, Direktur Utama PLN
aktif dari awal untuk ikut gitu. Oke, saya akan ke Bang Abdul Halim dulu, tetap bersama kami Pak Atmaji. Ya. Anda diajak bicara dengan tim yang baru ini sehingga mendekat katanya Menko Luhut dan timnya Ya. menghimpun segala aspek untuk bisa memutuskan ini dilanjutkan. Anda Ya. juga diajak bicara. Pertama, Teman-teman setelah ada putusan PT UN Jakarta, ada undangan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkenaan dengan pasca HUT PT UN, Ya. bagaimana dengan nasib reklamasi. Saat itu ada perwakilan yang hadir dan masih menyampaikan penolakan yang memang sejak awal kami sudah dengungkan. Bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, Pak Firdaus Ali tentu sudah mencatat dengan sangat baik. Saya dengan beliau ini sudah menyampaikan penolakan kali pertama saat ada pertemuan di Ancol, saya kira. Saat itu Pak Firdaus Ali, penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Saat itu Pak Firdaus Ali bersanding dengan salah satu konsultan dari Belanda, menyampaikan bahwa ada persoalan pengelolaan air di Jakarta. Kami terkejut ternyata solusi yang ditawarkan justru reklamasi Teluk Jakarta yang bagi kami itu berdampak serius tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga aspek sosialnya. Oke. Kita tahu bahwa reklamasi Teluk Jakarta dalam banyak pertimbangan itu tidak berpihak sedikit pun pada kepentingan masyarakat Untuk khusus Pulau G ini yang kemudian Tentu masyarakat Muara dilanjutkan, Angke diputuskan kan yang lain tidak Betul. dihentikan kan, Ya. Bang Halim? Saya terakhir ke Muara Angke yang berhadapan langsung dengan Pulau G, bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan testimoni mereka bahwa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, sepanjang daratan itu masih berada di depan kediaman kami, itu berpengaruh serius terhadap kelanjutan atau keberlangsungan hidup kami. Iya. Bagi mereka, kemudian solusinya adalah kami tidak butuh reklamasi, yang dibutuhkan adalah perbaikan ekosistem pesisir. Ini masyarakat pesisir dan juga nelayan nih. Betul. Perspektifnya. Kalau kami menyebut masyarakat pesisir, selalu kami singgungnya adalah nelayan, ada perempuan nelayan, ada pembudidaya, Oke. kemudian ada petambak garam dan ada pelestari ekosistem pesisir. Kita kembali ke keputusan Ya. Menko Luhut yang ingin melanjutkan kembali proyek ini. Ya. Dalam perspektif Dalam Anda. pernyataan Pak Luhut secara jelas disampaikan bahwa kata kuncinya reputasi pemerintah. Ya. Kalau beliau kemudian menyinggung aspek legal, aspek lingkungan, Betul. aspek proyek strategis tidak ada masalah. Buat kami itu mustahil karena faktanya ada dampak yang diterima oleh masyarakat dari berbagai aspek. Oke. Mas Didit, perlu diketahui bahwa ngototnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hari ini pemerintah pusat oleh karena sudah ada peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. RPJMN ini sudah terang benderang menyatakan bahwa solusi pengelolaan air di Jakarta itu NCICD. Kemudian di Semarang itu juga reklamasi dan Bali juga reklamasi. Artinya ada 3 daerah atas nama pengelolaan air kemudian disodorkan solusi reklamasi sebagai pembangunan yang positif dan harus segera dilaksanakan. Putusan PT UN itu bukan Bulan putusan Mei. yang kosong pada bulan Mei, Apa akan tuh, tapi Bang, putusan keputusannya? Bisa yang dijelaskan? merujuk pada putusan lebih tinggi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010. Apa hasil Dalam putusan PT UN ini memutuskan apa? secara jelas dinyatakan bahwa ada pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan. Yang pertama adalah hak untuk melintas laut menjadi terbatasi dengan adanya pulau-pulau itu. Tadi sudah disampaikan dalam liputan singkat CNN bahwa nelayan harus memutar lebih jauh dengan resiko mereka harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar. Dengan kondisi perairan Teluk Jakarta yang semakin mengkhawatirkan, tanpa ada solusi justru semakin dirusak. Nah, tentu ini akan semakin memperburuk kehidupan masyarakat pesisir di Teluk Jakarta. Tidak hanya di Jakarta. Dampak reklamasi 17 pulau ini itu satu paket dengan pembangunan tanggul laut raksasa. Artinya yang terdampak bukan hanya nelayan yang ada di Jakarta, tapi juga nelayan di Bekasi. Tapi pada intinya di Karawang dan Tangerang. saya persingkat penjelasan Anda, Bang Halim, bahwa memang keputusan PT UN yang menyebutkan bahwa reklamasi Pulau G memang harus dihentikan, itu belum dicabut dan masih berlaku Belum sampai sekarang. dicabut dan sampai hari ini masih berlangsung. Dan pemerintah menurut Anda? provinsi sedang banding, kami pun sudah merespon jawaban bandingnya. Ya kita tunggu. Mestinya ini ditaati terlebih dahulu. Harusnya pemerintah mentaati keputusan PT UN ini. Mestinya begitu. Bukan kemudian terburu-buru memutuskan ini harus lanjut. Saya akan konfirmasi lagi ke Pak Atmaji, tapi usai jeda berikut ini kami akan jeda sejenak dan kami akan melanjutkan diskusi setelah jeda pariwara berikut ini.
Saya akan kembali ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, tadi kita sudah mendengarkan sejenak bagaimana perspektif dari teman-teman LSM ini. Salah satu poin yang perlu kita garis bawahi adalah keputusan PT UN pada bulan Mei 2016 yang memutuskan untuk menghentikan proyek Pulau G ini atau reklamasi Pulau G ini. Jika pemerintah ingin melanjutkan proyek ini, apakah putusan PT UN ini tidak diindahkan berarti dalam artian ini, Pak? Tidak begitu. Kan Pemda DKI kan banding. Jadi kami, pemerintah pusat dan juga Pemda DKI menunggu sampai ada keputusan yang bersifat ingkrah gitu nantinya. Pada level berapa, nah itu nanti saja. Tapi sementara belum ada putusan yang bersifat final dan mengikat itu, maka adalah hak pemerintah untuk memberikan izin, adalah hak DKI juga untuk menerbitkan izin untuk pembangunan kembali begitu. Oke, tapi semua pihak saat ini sudah siapa saja Pak yang kemudian diajak bicara Pak selain ahli-ahli tadi? Apakah pemerintah juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan misalnya kelompok-kelompok yang selama ini menggugat gitu Pak, sehingga mungkin keputusan ini tidak menimbulkan pro kontra yang panjang lagi di ke depan Pak? Pro dan kontra itu pasti akan terjadi. Kami dari itu yakin pro dan kontra itu terjadi. Karena itu memang bagian dari dinamika kehidupan kita. Jadi, tapi itu bukan berarti kita tidak meminta pendapat semua pihak. Sekali lagi ditegaskan oleh Pak Menko Maritim waktu itu, pastilah kepentingan nelayan diperhatikan. Pastilah ada juga masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat. Yang termasuk pro dan termasuk kontra. Dan ini masih kita terus terbuka untuk saling berkomunikasi. Jadi meskipun keputusan sudah diberikan untuk hijau, tapi kan bukan berarti kemudian tertutup komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi tetap komunikasi akan terus dijalankan dan tetap meminta pendapat itu Pak ya? Oke, saya akan ke Pak Firdaus Ali. Kalau kita mundur sejenak Pak ke bulan Juni saat Menko Rizal Ramli kemudian memutuskan untuk membatalkan proyek ini. Anda melihat dari keputusan pembatalan saja sampai akhirnya kan pasti kalau misalnya tidak ada koreksi atau tidak ada kesalahan dari orang sebelumnya pasti akan dilanjutkan dengan baik ini kan prosesnya. Berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pengambilan keputusan untuk membatalkan proyek Pulau G ini. Anda melihat ada kejanggalan-kejanggalan nggak Pak Firdaus? Kembali ke peristiwa tanggal 30 Juni. Sebetulnya kan itu serial kegiatan tiga komite yang kemudian melakukan FGD, ya lalu kemudian merumuskan dari masing-masing komite tadi, dan sebetulnya tidak ada rekomendasi untuk menghentikan membatalkan Pulau G tadi, ya. Tapi kemudian somehow saya sendiri juga kaget ketika kemudian Menko Maritim pada saat itu Pak Rizal Ramli langsung memutuskan bahwa Pulau G itu adalah terjadi pelanggaran berat sehingga dibatalkan untuk seterusnya. Tapi Anda melihat memang tim yang waktu itu dibentuk oleh Menko Rizal Ramli memang memutuskan itu atau merekomendasikan itu? Tidak, kita punya dokumennya, nggak ada pemutusan. Hanya barangkali saya tidak tahu suasana kebatinannya Pak Rizal Ramli pada saat itu, kan beliau ini kan sangat kontroversial orangnya, ya. Lalu kemudian nggak tahu ada yang bisikan, ada yang kemudian memberikan pendekatan, lalu kemudian mengambil keputusan bahwa Pulau G terdapat pelanggaran berat yang sangat membahayakan krusial, lalu kemudian dihentikan. Saya juga kita punya salinan rekomendasinya dari tim teknis komite. Kalau tidak salah saya minta produser untuk ditayangkan di belakang saya saat ini rekomendasinya sambil masih dicari-cari kayak Pak Firdaus ya. Tapi kalau kita melihat masih ada? Belum? Nampaknya masih dicari tapi memang ini dia. Ini Pak Firdaus ya, bagaimana kalau kita bisa lihat dari rekomendasi kebijakan teknis reklamasi memang tidak disebutkan bahwa Pulau G itu harus dihentikan secara selama-lamanya. Kalau tadi Anda melihat memang, kalau kita evaluasi lagi Pulau G ini memang separah itukah kondisinya? Memang ada pelanggaran. Ya, jelas pelanggaran ada. Kenapa? Karena memang kelalaian juga pihak pemerintah. Kan suka beri izin ke IMB tapi kemudian tidak ada yang mengawasi sehingga kenakalan pasti terjadi. Sehingga pelanggaran memang ada, deviasi. Tentunya kemudian
kejadian di mana evaluasi dilakukan lalu kemudian corrective action diambil itu memang tindakan yang paling tepat sekali. Tetapi kemudian mengambil keputusan membatalkan di luar rekomendasi tadi, jelas itu suatu hal keanehan at least bagi saya, karena saya netral. Saya tidak berpihak ke Pemprov DKI Jakarta, saya tidak berpihak kepada pengembang, dan saya juga tidak berpihak kepada teman-teman LSM. Kenapa? Saya berpihak kepada masa depan ibu kota. Betul. Anda melihat dari perspektif akademisi ya, bagaimana melihat ini prosesnya. Jadi memang keputusan ini, jika kemudian keputusan Menko Rizal Ramli dieliminasi atau di-delete lagi oleh Menko Luhut Panjaitan ini sesuatu hal yang maju dan baik sebenarnya dalam perspektif. Ya tentunya kemudian dalam perspektif ya saya melihat dari spirit ke depan tentunya ini lebih baik. Tapi ada juga benang merah yang kita harus ambil di sini. Kenapa? Harusnya peristiwa ini kemudian memberikan ya atensi yang serius bagi kita, baik itu di Pemprov DKI Jakarta maupun di pemerintah pusat, bahwa ada aspek-aspek yang selama ini tidak diades dengan baik. Ya, tentunya kalau masalah lingkungan bisa direkayasa, kalau masalah teknis juga bisa direkayasa, masalah hukum kemudian bisa dicarikan landasannya. Tetapi kemudian masalah sosial ini yang kemudian harus dicarikan solusinya. Saya akan ke Bang Abdul Halim. Kalau tadi kita melihat, Pak Firdaus melihat dari pengambilan keputusan dulu Menko Rizal Ramli dengan pertimbangan-pertimbangan yang mirip sekali dengan Anda yang Anda sudah jelaskan tadi, bahwa keputusan itu sebenarnya janggal karena memang rekomendasi tim tadi yang seperti tadi kita sudah saksikan tidak menyebutkan itu. Kalau Anda, menurut Anda yang janggal mana? Keputusan Menko Rizal Ramli atau keputusan Menko Luhut? Oke. Ada dua hal yang kejanggalan berkenaan dengan proyek reklamasi, dan kenapa kami ngotot sekali agar proyek reklamasi dan tanggul laut raksasa sebagai bagian dari NCICD, lagi-lagi saya tidak bicara hanya Pulau G, tapi ini proyek besar strategis dan juga ada melibatkan dana hutang dalam jumlah besar dan tahunan untuk mengembalikannya. Yang pertama adalah pengelolaan Teluk Jakarta, karena dia termasuk sebagai perairan strategis, maka kewenangan pemberian izinnya ada di gubernur, namun membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan. Sampai hari ini tidak ada barang ini. Kementerian Kelautan Perikanan masih kekeh dengan posisi bahwa dampaknya terlalu besar sehingga menahan diri untuk mengeluarkan rekomendasi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2014, perubahan atas Undang-Undang 27 2007. Jadi sebenarnya Menteri Kelautan dan Perikanan juga tidak merekomendasikan untuk dilanjutkan gitu ya? Ini aturan yang ada. Oke, itu kejanggalan pertama. Pernyataan Pak Luhut menunjukkan bahwa beliau seolah-olah mengabaikan keberadaan Menteri Kelautan Perikanan, kemudian menegasi kepentingan yang lain dan mengambil kepentingan yang dianggapnya jauh lebih besar, dalam hal ini adalah reputasi pemerintah saja. Tidak ada reputasi masyarakatnya terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Teluk Jakarta. Yang kedua, saya merujuk kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010. Putusan ini menjadi putusan yang semestinya diacu jauh sebelum keluarnya surat keputusan gubernur untuk pemberian izin pembangunan Pulau G. Yang pertama adalah tidak boleh ada praktek diskriminasi terhadap kelompok masyarakat lain terkait adanya pembangunan di satu wilayah. Reklamasi dengan sendirinya kemudian mendiskriminasi masyarakat yang tergolong rentan, dalam hal ini masyarakat nelayan. Nah, disitulah kemudian kami sampaikan kepada Pak Menko Maritim bahwa rekomendasi yang mesti dikeluarkan adalah ya penghentian. Apalagi kemudian ada dukungan pendapat lain dari akademisi yang menyatakan bahwa persoalan penurunan muka tanah Teluk Jakarta itu bisa dihentikan cukup dengan menanggul bibir pantai dan sungai yang dianggap sudah tidak perlu reklamasi. Selain biaya besar dan kemudian dampak negatifnya bermunculan hari ini. Ada dugaan korupsi yang sedang berjalan, kemudian hutang nantinya akan ditanggung Republik ini sementara APBN kita jebol, Presiden sedang sibuk ngurus tax amnesty, sampai hari ini juga targetnya tidak kelihatan. Dari situlah kemudian kami sampai pada posisi reklamasi bukan kebutuhan Teluk Jakarta, apalagi kemudian NCICD. Ide dasarnya itu Jakarta Defense Coastal Strategy. Ya, Bang Halim, jika segala kebaikan tadi yang sudah Anda utarakan itu memang segala kebaikan bagaimana keputusan Menko Rizal Ramli itu tepat sekali membatalkan. Tapi kan apa yang kemudian dalam perspektif Anda, apa yang kemudian membuat Menko Luhut ini membatalkan keputusan itu dan melanjutkan proyek reklamasi? Kata kuncinya reputasi pemerintah, tidak ada yang lain. Beliau sampaikan itu kata kuncinya. Hanya itu gara-gara reputasi pemerintah mengorbankan banyak hal gitu maksudnya? Yang kemudian dampaknya adalah bicara hukum hanya prosedur hukumnya. Dicari-cari bagaimana kemudian tetap bisa dilanjutkan.
bicara aspek lingkungan, kembali lagi dicari-cari agar kemudian bagaimana caranya agar bisa diminimalisir. Oke. Kemudian bicara aspek sosial yang kemudian tidak bisa dielakkan. Sampai hari ini masyarakat menderita besar-besaran. Ada data terakhir kami di Muara Angke, peralihan profesi nelayan menjadi kuli sampah di Lebak Bulus oleh karena kebutuhan melautnya semakin besar. Pendapatan yang mereka peroleh semakin kecil. Tapi kalau kata Menko Luhut tadi, seperti yang tadi kita kutip, pernyataannya memang kondisinya daerah itu udah tidak layak untuk jauh sebelum reklamasi, mendapatkan pendapatan masyarakat di Muara Angke 50 sampai dengan 100 ribu rupiah. Dengan adanya pembangunan reklamasi hari ini, tidak hanya di Pulau G, itu kemudian menyurutkan pendapatan mereka. Untuk dapat 20 ribu itu sudah lumayan. Itu jadi dampaknya memang masih dirasakan gara-gara itu ya. Saya akan ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, ada dua hal tadi yang disoroti oleh Pak Halim bahwa Saya dengar. ya keputusannya tadi mengabaikan sebenarnya. Itu gimana jawaban Anda, Pak? Anda pertama-tama memberi waktu yang lebih sedikit kepada saya untuk menjelaskan secara panjang lebar. Jadi, Silakan. tentu saja saya merasa tidak pantaslah kita berdebat data karena kami atau kementerian itu mengambil keputusan itu berdasarkan data juga. Tidak semata-mata reputasi pemerintah itu terlalu menyederhanakan atau menganggap remeh pemerintah Republik Indonesia. Ada pertimbangan banyak dan tentu dasarnya kembali lagi pada kepentingan masyarakat. Ya, saya tidak merasa cocok untuk berdebat soal itu karena memang di televisi kan waktunya lebih pendek. Betul, Pak. Cuma apa yang dikemukakan tadi itu sebenarnya kan tidak ada angka yang disampaikan. Semua anggota tim yang aktif melakukan FGD sejak dahulu itu bisa memberikan penjelasan yang sama seperti yang kita kemukakan itu. Jadi jangan dikaitkan dengan tax amnesty karena jauh sekali. Jangan dikaitkan dengan hutang pemerintah karena tidak ada kaitannya dengan hutang pemerintah itu. Oke, kemudian mengenai jadi tidak hanya seperti kalau kata Pak Halim tadi hanya karena reputasi kemudian Pak Menko Luhut atau timnya kemudian melanjutkan ini semua gitu ya, Pak. Anda menganggap menteri itu cuma mengambil keputusan secara satu pihak saja. Baik. Kalau kalau tadi Bang Halim juga menyebutkan Pak Atmaji bahwa sebenarnya Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri merekomendasikan juga untuk dibatalkan sebenarnya. Apakah memang siapa yang bilang itu? Ya. Lo perwakilan dari Kementerian Kelautan itu dirjennya hadir pada rapat terakhir dan memberikan penjelasan mengenai hal itu secara sangat clear gitu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Atmaji ya. Kami akan jeda sejenak dan kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan ini setelah Menko Luhut Panjaitan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi proyek Pulau G ini. Kedepannya apa? What next? Saya akan kembali ke Pak Atmaji sebelum kita sudahi diskusi malam hari ini. Pak Atmaji, bagaimana kemudian pemerintah harus setelah diputuskan ini, bagaimana pemerintah berkewajiban untuk mengawal proses ini sehingga ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan pro kontranya tidak sebesar kemarin-kemarin, apalagi ini tidak ditunggangi politiking ini Pak Atmaji menjelang, apalagi ini menjelang Pilkada DKI Jakarta. Banyak orang yang khawatir ini jadi banyak dipakai orang untuk tunggangan politik juga nih. Gimana Pak? Ya, yang pertama keputusan dari Menteri Koordinator Kemaritiman itu sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan politik karena beliau tidak ada kepentingan dalam hal itu. Yang kedua, seperti dijelaskan tadi secara terang benderang oleh Pak Firdaus, prosesnya itu adalah proses yang sebenarnya transparan. Termasuk juga bahwa kita pemerintah harus melakukan koreksi ke dalam. Kenapa sampai terjadi beberapa pelanggaran, kenapa pengawasan kurang, itu kita akan lakukan supaya semua pihak jangan dirugikan. Jadi kepada pengembang kita meninjau sendiri Pulau G, menginjakkan kaki di sana, dan kepada pengembang kita berikan koreksi-koreksi yang harus dilakukan kalau mereka hendak melanjutkan proyek tersebut. Jadi jelas ada aturan-aturan yang kita akan terus awasi
yang seperti diucapkan oleh Pak Firdaus tadi, Iya. agar kesalahan-kesalahan atau kebiasaan kita di masa lampau itu lalai, alpa, atau kurang serius mengawasi, itu tidak terjadi dan tidak berulang lagi. Jadi tidak tepat ya Pak jika banyak orang menganggap bahwa Menko Luhut ini membawa kepentingan pengembang misalnya tidak mempedulikan kepentingan masyarakat pesisir gitu. Anggapan-anggapan seperti ini yang kemudian berkembang di masyarakat ini Pak. Terlalu naif kalau dianggap beliau berkepentingan dengan pengembang. Kepentingan beliau adalah kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Atmaji Terima atas kasih. perbincangannya Ya, di baik. CNN Ya. Indonesia Prime News malam hari ini. Pak Firdaus, kalau kita melihat tadi kan ini sebenarnya kekhawatirannya itu kan sama tadi. Menko Rizal punya kekhawatiran bagaimana ini berdampak sangat jelek bagi masyarakat pesisir terutama para nelayan. Apakah menurut Anda memang dampaknya sejelek itu Pak? Reklamasi dan juga terutama Pulau G sampai akhirnya dibatalkan. Ya, sebelum saya jawab itu Ya. saya koreksi dulu. Silakan. Halim itu bahwa reklamasi itu tidak ada kaitannya dengan masalah banjir. Reklamasi itu tidak ada kaitannya dengan turun muka tanah. Iya. Kalau seandainya ada pakar yang kemudian berkomentar berarti telah salah besar. Reklamasi itu adalah untuk memperbesar daya tampung, daya dukung ruang ibu kota yang cuma 662 km persegi dan sekaligus ditumpangkan di sana bagaimana merestorasi Teluk Jakarta tadi lingkungannya karena case Sudah parah sekali Pak sekarang. Oh sangat parah. Nanti kita bahas terpisah ya. Oke. Itu koreksi. Kedua adalah tanggul laut ya itu kaitannya dengan bahwa muka air laut naik terus kemudian muka tanah turun terus sehingga kemudian ada posisi di mana muka air di sungai lebih rendah dari muka air laut, maka kemudian perlu dilakukan rekayasa teknis untuk menurunkan muka air di muara. Untuk itu kemudian dibangun tanggul. Dan ini tidak akan menggunakan pinjaman sama sekali. Reklamasi itu kan diserahkan kepada pengembang dengan baik itu swasta murni maupun kemudian BUMD DKI Jakarta. Tanggul laut pun juga tidak akan merupakan pinjaman. Kenapa? Karena di sana ada aspek komersial bisnis yang juga ya akan Jadi negara tidak akan keluar banyak uang lah di situ. Kalau minjam saya juga nggak setuju. Oke. Nggak mau. Tapi kalau keresahan-keresahan Bang Halim tadi bagaimana kemudian ini berdampak pada masyarakat pesisir, reklamasi sangat berdampak buruk. Oh iya, ya, Bang Halim pasti tadi. dampak tadi saya katakan. Betul Makanya nggak sih, Pak, kemudian itu, ya, Pak? tanpa reklamasi, kondisi ekosistem Teluk Jakarta kan kenapa tidak ada upaya penanganan selama ini memang akhirnya menyebabkan Teluk Jakarta semakin tercemar berat. Ya, oke. Dengan adanya reklamasi sudah pasti ya gangguan aktivitas sosial masyarakat yang di pesisir selama ini pasti terganggu. Kenapa? Alur pergerakan mereka kan pasti berubah. Ya. Ya kan? Ruang gerak mereka kan kemudian juga berubah total. Ruang tangkapnya juga katanya. Oh jelas. Ya, makanya kemudian waktu kita melakukan replanning dulu ada 4 titik. Ya, Kamal Muara, Angke, Cilincing, kemudian Muara Baru itu merupakan tempat perkampungan nelayan modern. Ya. Kenapa? Karena kita juga memikirkan waktu itu bahwa 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, apakah kita ingin melihat nelayannya sama seperti sekarang, kemunduran yang luar biasa. Kita inginnya 20 tahun kemudian mereka ya punya kapal ya tangkap yang kemudian mampu bergerak lebih jauh lagi sehingga mendapatkan ikan atau tangkapan laut yang nilai ekonominya tinggi. Di mana-mana pun demikian. Tapi untuk sekarang Pantai Utara Jakarta itu masih layak untuk ikan-ikannya masih layak untuk Saya berani mengatakan untuk Teluk Jakarta, saya terbuka ya ke publik. Kalau bisa jangan mengkonsumsi ya tangkapan yang ada di Teluk Jakarta di pinggir pantai. Kenapa? Karena 60 tahun kita membuang limbah tanpa diolah. Ada atau tanpa ada reklamasi? Iya, tanpa ada reklamasi. Jadi saya berani mengatakan itu, saya bertanggungjawabkan secara intelektual. Ya. Jangan. Kenapa? Karena memang bioakumulasi buangan yang selama ini kita buang tanpa diolah itu ada di Teluk Jakarta. Jadi harusnya memang reklamasi itu secara fungsional memang tidak begitu mengganggu para nelayan karena memang daerah tangkapannya memang situ sudah tidak layak dong gitu ya. Ya, karena selama ini tidak ada sentuhan pembinaan kepada nelayan. Coba kalau ada komunikasi bahwa ya sebaiknya jangan lagi membudidayakan di teluk yang sudah tercemar. Tapi kan tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi dan tidak ada bantuan yang diberikan. Makanya kemudian kita menyarankan dengan adanya reklamasi ini tentunya harus ada perubahan nasib kepada nelayan, bukan mereka terpinggirkan. Nah, ini yang kemudian tentunya Menko Maritim yang baru sudah mendengarkan, memanggil para pakar, pada pihak terkait,
termasuk mengadres isu yang terkait dengan masalah sosial tadi gitu. Dan saya yakin ya, saya juga akan ya dengan segala kapasitas yang saya miliki, saya juga akan ikut mengawal, termasuk juga teman-teman di Kiara dan lain sebagainya ya. Ini bagian ya kerja panjang. Saya ingat Teluk Tokyo waktu direklamasi kan hampir bertahun-tahun, 18 tahun lamanya. 18 tahun tuh Pak Fir ya. Sampai tapi kan kita akhirnya ketemu Tokyo yang sekarang akhirnya gitu kita lihat Teluk Tokyo yang sekarang totally beda dengan sebelumnya dan nelayannya juga jauh lebih hebat dibandingin sekarang gitu. Saya akan ke Bang Halim untuk menutup diskusi malam hari ini. Ini keputusan sudah diambil Bang Halim. Ini apa yang kemudian akan dilakukan teman-teman ini? Oke. Saya sebelum menjawab itu, saya ingin menjawab kembali Pak Firdaus. Permasalahan Teluk Jakarta itu pencemaran yang dialirkan dari 13 anak sungai di Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, ada penyedotan air tanah secara berlebihan yang kemudian berdampak terhadap penurunan muka tanah. Dua isu inilah yang kemudian saat JCDS diadres sebagai masalah, kemudian ditawarkan JCDS. Salah satunya adalah pembangunan tanggul laut. Pada perkembangannya, kami kemudian melakukan kajian dan menemui fakta bahwa kalau kemudian Teluk Jakarta yang menjadi muara 13 anak sungai ini direklamasi, maka wilayah tangkapan airnya berkurang. Karena dia berkurang, dampaknya akan menjadikan banjir. Itu yang kami dapati dari kajian yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, karena keputusan ini sudah diambil, tentu upaya yang kami lakukan adalah upaya-upaya hukum. Kami masih terus melanjutkan gugatan terhadap tidak hanya Pulau G, tapi juga pulau-pulau yang lainnya, Pulau F, Pulau I, Pulau K sedang berlangsung. Kemudian juga kami tengah melakukan upaya penguatan bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan upaya kecil, paling tidak membenahi wilayah pesisir yang rusak dengan harapan sekalipun itu kecil tetap bisa dilakukan. Apa caranya? Ya misalnya memunguti sampah-sampah yang dibuang oleh warga Jakarta dan kemudian berujung Teluk Jakarta. Langkah yang pertama ya tentu melakukan upaya somasi kepada Menko Kemaritiman, dalam ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan, agar kalau memang mau taat hukum, ya mestinya menjadi status quo dong. Proses hukum masih berlangsung, bukan kemudian melanjutkan. Ini keputusan strategis menurut Anda ya, melanjutkan sangat ini strategis, karena menyangkut hajat hidup 40.000 masyarakat pesisir, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Barat dan Banten. Terkait dengan pernyataan Pak Atmaji, ya, mungkin minggu depan lah perlu kita sesekali turun ke lapangan begitu bersama-sama, ketemu dengan masyarakat secara terbuka dan dialog langsung apa untung rugi jika reklamasi terus dilakukan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan ke depan. Kita lihat bagaimana ke depannya, apakah keputusan strategis ini juga akan menimbulkan dampak-dampak strategis yang positif atau negatif, kita akan lihat seiring perjalanan waktu. Tapi kita semua yang pastinya dengan munculnya kasus hukum, ada kasus korupsi di sini, kemudian ini juga kemudian diawasi, dipelototi oleh semua orang, ahli-ahli, pemerintah dan juga media massa. Mudah-mudahan proyek yang tujuannya sebenarnya baik ini bisa berlangsung dengan baik dan juga outputnya untuk masyarakat, tidak hanya masyarakat Jakarta Pak Firdaus, tapi juga kawan-kawan di masyarakat pesisir ini juga bisa lebih baik. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Bang Halim atas perbincangannya malam hari ini.